Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Abdul Jabar, NPM 192191069 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian status gizi. Pengertian status gizi menurut Irianto adalah manifestasi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat diartikan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Menurut Cakrawati Dewi dan Mustika, status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Menurut Al-Matsir, dalam Istiani, Ari, dan Rusilanti, status gizi adalah sebagai keadaan tubuh yang merupakan akibat dan konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi dengan klasifikasi, yaitu status gizi buruk, kurang baik, dan lebih. Selanjutnya, antropometri. Pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komponen tubuh. Selanjutnya, pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara: massa tubuh, pengukuran linear atau panjang, komposisi tubuh. Dan selanjutnya, massa tubuh. Penimbangan dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat. Menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Pengukuran linear atau panjang. Tinggi badan. Pengukuran dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Pengukuran tinggi badan menggunakan pola sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis, yang ditampilkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak, atau menggunakan alat pengukur setinggi badan, stadiometer atau mikrotoise. Panjang badan. Pengukuran panjang badan dilakukan pada balita berumur kurang dari 2 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat mengukur tinggi badan. Lingkar kepala. Pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala besar dan ukuran kepala kecil. Ukuran dada. Pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak berusia 2-3 tahun. Rasio lingkar dada dan lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein pada balita. Lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas bisa digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Tinggi lutut. Pengukuran tinggi lutut biasanya dilakukan pada usia manusia karena pada manusia telah terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Penilaian klinis. Penilaian klinis atau pemeriksaan
klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan muka oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Yang selanjutnya penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh atau darah, urin, tinja hati, dan otot yang diuji secara laboratoris, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Yang selanjutnya penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan suatu gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan pertumbuhan struktur dari jaringan. Cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri. Indeks massa tubuh untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 tahun atau lebih. Kelebihannya yaitu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan, dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Kekurangan yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa atau usia 18 tahun ke atas. Tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegal. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang penilaian status gizi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi karena saya masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.